Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul Itsnin 20 Oktober 2025 bertepatan dengan hari ke-28 dari Rabi' Ats-Tsani Alaf Arba'umi'ah Sab'a wa Arba'un. Alhamdulillah, setelah melaksanakan salat duhur berjamaah yang wajib, maka Allah mudahkan kepada kita untuk beribadah yang wajib pula, menuntut ilmu. Seperti hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka alhamdulillah Allah memudahkan ibadah-ibadah kepada kita. Maka kita di sini tidak lekang dari ibadah kepada ibadah. Maka ini wajib kita syukuri agar Allah terus memudahkan kepada kita melaksanakan ibadahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah seperti yang Allah berikan kepada kita ibadah yang mudah ini, maka Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, dan tujuan kita hidup di dunia hanya untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka kenikmatan yang besar di saat seseorang hamba dijadikan di dunia ini hanya beribadah kepadanya. Maka ini kenikmatan yang besar sesuai dengan kecintaan Allah kepada kita dan rahmat Allah kepada kita. Seperti hadis alhamdulillahilladzi, bahwa kita ini bersyukur kepada Allah binikmatihi tatimmus shalihat, yakni dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh. Maka seorang hamba yang melaksanakan sholat, menuntut ilmu dengan mudah, berpuasa dengan mudah, dan amal-amal yang lain dengan mudah, maka itu semua karena pertolongan Allah. Jangan tertipu kepada diri kalian. Karena di dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal disebutkan, kita meminta kepada Allah di dalam sujud-sujud kita dan tasyahud akhir kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, bantulah aku untuk terus beribadah kepadamu, wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmatmu, dan selalu melaksanakan amal-amal soleh. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita dengan mudah melaksanakan ibadah demi ibadah dengan mudah. Maka berapa dari kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah ini, menuntut ilmu jauh, jaraknya 30 kilo. Seperti dari Kota Baru, atau dari Abaisiat, atau dari Timpeh, dan yang lainnya ingin datang, namun jauh, sehingga datang hanya sepekan sekali, atau sepekan 2 kali. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mudahnya kita melaksanakan menuntut ilmu. Dan berapa orang-orang yang dekat pun diharamkan oleh Allah untuk tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Maka pembahasan kita hari ini adalah pembahasan di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab As-Sahihul Musnad, As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Hadis-hadis yang sahih yang selain di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka sebelum kita masuk kepada
hadis dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Ja'far. Man mu'allif hada man? Imam Ahmad. Masuk Imam Ahmad qol. Bismillah qala Imam Muqbil rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. بسم الله. قال الإمام مقبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدا منهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. Suf qala Imam Muqbil summa qala Imam Ahmad fi musnadih hakadha. Bismillah qala Imam al-Muqbil rahimahullahu ta'ala thumma qala Imam Ahmad fi musnadihi haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu Zurarah ibn Awfa an Malik an Ubay bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adraka walidayhi aw ahaduhuma thumma dakhala an-nar min ba'di dhalika fa ab'adahu Allah wa ashabahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muqbil rahimahullah qala Imam Ahmad fi musnadihi haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Zurarah bin Awfa qala sami'tu Zurarah bin Awfa yuhaddithu an Ubay bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka walidayhi aw ahaduhuma thumma dakhala an-nar min ba'di dhalik fa ab'adahu Allah wa ashabahu. Bismillah. Qala Imam Muqbil rahimahullah thumma qala Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Zurarah ibn Awfa an Ubay bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adraka walidayhi aw ahaduhuma thumma dakhala an-nar min ba'di dhalika fa abadahu Allah wa ashabahu. Bismillah qala Imam Muqbil rahimahullah thumma qala Imam Ahmad حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فعبده الله وأسحقه. Bismillah. Qala Imam Muqbil rahimahullah ta'ala qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Ja'far hadatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Zurarah ibn Awfa an Ubay bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adraka walidayhi aw ahaduhuma fadakhala an-nar fa'adahu min ba'di dhalik فأبعده الله وأسحقه. وحدثني بهز قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك عن رجل من قومه يقال له أبي بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillah. Qala syekhuna rahimahullah fi musnadi Usamah ibni Akhdari radhiyallahu anhu. Rawa an Abi Daud qala Abu Daud rahimahullah haddatsana Musaddad akhbarana Bishr yakni Ibn al-Mufaddal haddatsani Bashirun ibnu Maimun an ammihi Usamah ibni Akhdari anna rajulan yuqalu lahu Asram kana fi nafar alladina atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masmuk qala ana Asram qala bal anta Zur'ah. Qala syekhuna hadha hadithun hasan. Fanabda bi matan au as-sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala syekhuna summa yarwi an Abi Daud fi sunanihi. Haddatsana Musaddad. Wa Musaddad huna Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, nama yang paling aneh dari perawi, dan dia merupakan gurunya Imam Al-Bukhari, dan juga di sini gurunya siapa? Abu Daud As-Sijistani. Maka di sini Musaddad gurunya Imam Al-Bukhari dan gurunya Abi Daud. Adapun kedudukan beliau, maka beliau seorang imam dan beliau adalah Al-Azdi Al-Basri dari Basrah. Dan Musaddad di Tabaqah Al-Ashirah dari gurunya Imam Al-Bukhari, yang mana dia sezaman dengan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun kedudukan beliau dari ilmi jarhi wa ta'dil telah ditautsik oleh Abu Hatim kana thiqah, dan An-Nasa'i mengatakan thiqah. Dan pendalilan bahwa dia di atas derajat thiqah, berkata Ibnu Ma'in, uktub an Musaddad fa innahu thiqatun sabtun. Afwan, fa innahu thiqatun thiqah. Maka tulis kalian dari Musaddad karena dia thiqatun thiqah. Maka dia di atas derajat thiqah. Dan juga berkata Ibnu Adi, yuqalu annahu awwal man sanafa al-musnad bil Basrah. Dan dia adalah dikatakan orang pertama yang menulis musnad di Basrah. Jadi di zamannya yang menulis musnad di Basrah adalah Musaddad. Maka inilah kedudukan gurunya Imam Al-Bukhari dan Abi Daud di sini, yang mana dia imam muhaddis. Namanya paling aneh, Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Kemudian meriwayatkan dari Bishr wa huwa Ibnul Mufaddal Ar-Raqashi Al-Basri. Maka dua rawi dari Basrah. Bishr Ibnul Mufaddal di tabaqah yang ke-8, maknanya tabaqatul wusta min itba'it tabi'in. Wa huwa fi jarhi wa ta'dil imam sabtun, di atas derajat thiqah. Maka telah disiqahkan oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i, semuanya mengatakan thiqah. Lalu mana pendalilan dia di atas derajat thiqah? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, Bishr ibnul Mufaddal ilaihil muntaha fit tathabbut bil Basrah. Maka Bishr ibnul Mufaddal kembali kepadanya semua ulama ahli Basrah dari segi hafalan yang kuat. Semuanya rujukannya kembali kepada Bishr ibnul Mufaddal. Dan juga berkata Ibnu Ma'in menyebutkan bahwa Bishr ibnul Mufaddal fi asbat syuyukh al-Basriyin. Maksudnya di saat ditanya siapa para hufad al-Basrah yang hafalannya sangat kukuh, maka disebutkan oleh Ibnu Ma'in di antaranya adalah Bishr ibnul Mufaddal. Kemudian
Yang ketiga, Bashir ibnu Maimun, maka dia sama Al-Basri juga. Dan Bashir ibnu Maimun Asy-Syakri Al-Basri, maka dia adalah paman atau keponakan dari sahabi yang akan kita lewati, Usamah. Maka di sini keponakannya Bashir ibnu Maimun Ibnul Akhdari, karena pamannya adalah Usamah ibni Akhdari. Dan dia di tabaqah yang keempat, maknanya tabaqah rabi'ah, tabaqah as-saghir minat tabi'in. Wahaluhu sadu. Maka nanti Syekh kami Muqbil mengatakan hada hadithun hasan karena dia. Jadi di sini kita pada hakikatnya belajar ilmu hadis. Antum sekarang banyak mengetahui ilmu rijal dan mengetahui istilah saduq hasanul hadis. Maka Syekh kami Muqbil menghukumi hadis ini hasan. Kenapa? Padahal Musaddad imam, padahal Bishr ibnul Mufaddal imam. Ya karena ada satu rawi yang turun, yakni derajatnya hasan, maka hadis ini menjadi hasan karena ada rawi yang saduq hasanul hadis. Maka ini hakikatnya kalian banyak mempelajari ilmu hadis, maka jangan putus dalam menuntut ilmu. Nanti kalian akan menjadi seorang muhaddis, membuat kebanggaan bagi orang tua kalian. Tidak usah mereka bangga kalian mempunyai gelar-gelar profesor, doktor, misalnya, tidak. Namun dengan mengetahui hadis yang sahih dan diamalkan, dan mengetahui hadis yang dhaif dan menjauhi dari amalannya, cukup. Apalagi jika membuat kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih, atau kitab kumpulan hadis-hadis yang dhaif, maka sangat baik. Dan insya Allah kita sangat menganjurkan orang-orang dari murid-murid kami menulis kitab. Maka kami siap membimbing. Tapi belum saatnya sekarang. Sekarang masih banyak ilmu yang kalian pelajari. Namun tidak apa-apa nanti sebagai praktek. Maka hadis ini kelak hadis yang saduq atau hasan karena Bashir ibnu Maimun saduq. Telah datang ucapan dari ulama dari Yahya ibnu Ma'in, ditanya tentang beliau dikatakan laisa bihi ba'sun. Maka ini pun kalian mengetahui apa sih alamat rawi yang saduq? Disebutkan oleh para ulama seperti laisa bihi ba's, atau la ba'sa bihi, atau huwa saduq, atau siqatun insyaallah. Itu juga dari lafaz-lafaz saduq. Atau laisa bihafidin, misalnya bisa jadi siqah, bisa jadi saduq. Al-muhim ini lafaz-lafaz laisa bihi ba's adalah lafaz yang dia saduq. Adapun rawi yang keempat Usamah ibnu Akhdari, fahuwa at-Taimi asy-Syakri al-Basri, berarti musalsal bi al-Basriin. Suf nikmah. Kalian membaca hadis belum sampai kepada matan, berapa dari sanad yang kalian fahami? Berapa dari kedudukan rawi-rawi yang kalian akan simpan dan hafal, sehingga nanti kalian melewati rawi-rawi bisa menghukumi hadis ini hasan karena tadi keponakan dari Usamah dalam keadaan saduq bernama Bashir ibnu Maimun misalnya. Maka nikmat dari Allah, apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalian di sini belajar dari ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu hadis dengan sanad, ilmu qiraah, Quran dengan qiraah, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka yang tidak bersyukur kepada Allah, mungkin Allah akan mengharamkan dari perkara yang baik ini. Maka Usamah ibnu Akhdari dia seorang sahabi, dan disebutkan oleh Al-Mazzi mempunyai hadis satu saja yang diriwayatkan oleh keponakannya, yaitu hadis apa? Hadis ini. Maka Syekh kami Muqbil memilih hadis ini karena memang satu, tidak ada hadis yang lainnya. Maka sekarang kita masuk kepada matan.
Kita baca kembali matan. Berkata Usamah ibnu Akhdari, ana rajulan yuqalu lahu Asram, bahwa ada seseorang dinamakan Asram, kana fi nafari alladina atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka dari kelompok yang menziarahi Nabi. Maka Nabi bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Qala ana Asram, aku adalah Asram. Qala bal anta Zur'ah. Bal anta Zur'ah maknanya diganti, tidak Asram, tetapi kamu namanya Zur'ah. Berkata Syekh, hada hadithun hasan. Maka inilah bagaimana Syekh menghukumi hadis ini menjadi hasan, dikarenakan keponakan Usamah ibnu Akhdari, Bashir ibnu Maimun, disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in bahwa dia rawi yang hasan, saduq, hasanul hadis. Lalu kita ambil faidah dari hadis ini, hadis yang pendek sehingga faidahnya tidak begitu panjang. Namun alhamdulillah yang namanya sunnah Nabi, meskipun satu faidah maka dia sangat agung. Dan tergantung pensarahnya. Kalau pensarahnya seperti sekarang, sudah berapa menit kita masih mensarah hadis ini dari segi sanad, belum masuk ke matan. Maka tergantung pensarahnya juga. Kalau pensarahnya mempunyai ilmu dari berbagai segi akan panjang. Maka di sini pertama, atau kita berikan satu saja faidah dari hadis ini, masyru'iyati taghyiril ism li husni halihi. Bolehnya mengganti nama seseorang untuk kebaikan seseorang tersebut. Karena nama tidak seperti filosof mengatakan just is the name, bahwa nama hanya sekedar nama. Ucok ya ucok. Kemudian zibutet ya butet, tidak ada makna. Maka itu ucapan yang salah. Seorang filosofi, antum tahu makna filosofi, ahli filsafat, dia mengidolakan dan mendewakan akal, bahwa dia mempunyai akal yang lebih daripada yang lain. Maka lihat orang-orang filosofi kalau debat kusir, debatnya membodoh-bodohkan yang lain. Dipikirnya dia orang yang terpilih, mempunyai akal yang istimewa. Sama aja. Dia makan tempe, kita makan tempe. Dia makan indomie, kita pun makan indomie. Alhasil di sini orang-orang filosofi mengatakan, what is the name? Apa makna dari nama? Tapi di dalam Islam nama bagaikan doa. Seperti Muhammad kita panggil, ya Muhammad. Apa maknanya? Muhammad orang yang terpuji. Maka di saat kita mengatakan ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Ya Sa'id, apa makna Sa'id? Happiness, orang yang bahagia. Semakin banyak kita dipanggil ya Sa'id, maka wahai orang yang bahagia. Seperti itu. Adapun nama-nama yang buruk, maka dia menjadi doa kepada keburukan. Inilah kenapa disyariatkan diganti nama oleh Nabi. Maka kembali kalau begitu, apa makna Asram sampai diganti? Kalimat Asram mempunyai makna yang banyak. Di antaranya maktu torful udul, seseorang yang telinganya terputus, dinamakan Asram. Mungkin berperang, telinganya putus, atau mungkin tukang nguping ucapan tetangga di saat mendengar disabet oleh tetangganya, mendengar lewat jendela. Al-muhim dinamakan Asram. Au hada rajul aqim, tidak mempunyai keturunan, atau punya banyak anak tapi fakir, banyak. Maka di sini wallahu a'lam, yang mendekati adalah mungkin dia tidak mempunyai anak, tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Yang jelas inilah dari segi makna. Lalu diganti oleh Nabi Zur'ah. Dan Zur'ah adalah, kalau dinamakan bahasa Indonesianya, subur. Zur'ah adalah amaliyatu zira'ah nafsah. Maka dia adalah proses pembuahan, itu nama Zur'ah. Maka maknanya bisa diartikan subur.
Jadi Nabi di saat mendengar siapa namamu Asrom, maka tergambar dia adalah nama yang buruk, nama bagi orang yang fakir atau orang yang tidak punya anak dan seterusnya. Maka diganti oleh Nabi anta Zur'ah, bahkan kamu bal Zur'ah, bahkan kamu orang yang subur. Dan subur di sini bisa subur dari segi banyak anak, dari spermanya, bisa subur dari segi subur, hidup dalam keadaan subur. Maknanya bahagia, punya uang banyak, istri banyak. Iya, istri banyak bahagia. Kenapa angguk-angguk? Udah pernah coba apa? Jomblo, belum punya istri. Maka di sini poin pendalilannya adalah asrom diganti dengan zur'ah. Dohirnya asrom maknanya seperti tadi, keburukan, kemiskinan, kefakiran, atau tidak mempunyai anak. Maka zur'ah kesuburan, subur dari uang, subur dari harta, subur dari nama yang masyhur, populer, ataupun subur memang subur dari spermanya, mempunyai anak yang banyak. Maka ini disyariatkan untuk mengganti nama, seperti di hadis ini di saat Nabi mengatakan masmuk qala asram bal anta zur'ah. Tidak asram, tetapi kamu bahkan zur'ah, kamu bahkan subur, bukan asram yang kering, yang dohirnya fakir, tidak punya anak dan seterusnya. Maka ini disyariatkan boleh mengganti nama. Dan begitu pun contoh seperti ini banyak, yang keadaannya namanya buruk diganti menjadi nama baik. Contoh yang lain seperti bapaknya Musayyib. Siapa bapaknya Musayyib? Musayyib ibnu Haznin. Maka Musayyib ibnu Haznin, bapaknya siapa Musayyib? Sa'id At-Tabi'i Kabir, Sa'id ibnul Musayyib. Maka kakeknya Sa'id ibnul Musayyib Hazn, telah datang di Sahih Al-Bukhari. Maka Musayyib ibnu Haznin, Musayyib sendiri bapaknya Hasan Al-Basri, bapaknya Sa'id ibnul Musayyib sahabi, namun Sa'id ibnul Musayyib Tabi'i Kabir. Dan kakeknya Sa'id ibnul Musayyib Haznin, maka dia di sini kakeknya seorang sahabi juga. Maka Musayyib ibni Haznin keduanya sahabi, dia dan bapaknya. Adapun anaknya Sa'id tabi'i. Maka di dalam hadis Al-Bukhari telah disebutkan dengan sanad di Sahih Al-Bukhari, tentunya sahih, dari Sa'id ibnul Musayyib, fahaddatsani anna jiddahu Haznan qadima 'alan nabi. Maka Sa'id ibnul Musayyib menceritakan bahwa kakeknya siapa Hazn itu datang kepada Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, seorang sahabi bertemu dengan Nabi, masmuk qala Haznin, masmuk ismi Haznin. Maka di sini telah kita pelajari di pelajaran nahwu. Ainal mikrofon? Indak ya Abdurrahman. Hal hada al-an lama yaqul masmuk Haznun. Hal hadihil jumlah kalimat haznun bas wahid. Hal hadihi jumlah mufidah la? Limada jumlah mufidah wa huwa syartuhu fi al-ajrumiyah al-kalam ay al-jumlah al-mufidah la budda bitarkib. Al-kalam huwa al-lafdu al-murakkab wa makna murakkab lazim min aktsar min itsnain. Wal an masmuk haznin wa fi riwayah alladhi qara'na al-an masmuk asram. Yakni asram kalimah wahidah, haznin kalimah wahidah. Oke. Tidak dengan soal ya. Hah? Sudah jawab. Takdiruhu mada? Ismnya haznin. Taib. Ahsan. Ragu-ragu tapi benar. Atau mendapat bisikan. Ada bisikan. Maka di sini kalimat masmuk haznin, masmuk asrom, kalimah wahidah. Asalnya
bukan jumlah mufidah. Seperti masjidun, ni'alun, itu kalimat yang satu bukan jumlah mufidah. Namun di sini ada takdir. Takdirnya apa? Masmuk ismi haznun. Baik. Masmuk ismi asrom, seperti di hadis. Maka takdir inilah dinamakan di dalam lughah Arabiyah di pelajaran nahwu tarkib takdiri. Maka tarkib menjadi dua. Tarkib yang dhahir seperti di dalam ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Itu tarkib asli. Ada juga tarkib yang takdiri, maksudnya ditakdirkan. Seperti masmuk Sufyan, takdiruhu ismi Sufyan. Itu. Dan begitu pun in English, di Indonesia sama. In English, what is your name? Ada yang takdiri dan ada yang dohir. Yang dohir, my name is Said. Tapi ada yang takdiri, what is your name? Said. Sama keduanya. Begitupun di bahasa Indonesia. Siapa namamu? Dikatakan, namaku Faisal. Atau siapa namamu? Faisal. Sama. Di semua bahasa seperti itu. Maka di sini kalimat haznun, maka di sini takdirnya ismi haznun. Apa makna hazn sampai diganti oleh Nabi? Maka dikatakan di Sahih Al-Bukhari, bal anta sahlun. Maka haznun maknanya sad, lawan dari sa'id. Sa'id happiness, bahagia. Haznun sad, yakni sedih. Dalam keadaan sedih terus. Uang kurang dalam 1 bulan untuk belanja, mau ngutang ke warung sudah banyak, expired dan over size dari warung-warung. Jadi banyak warung di sekitarnya, namun maaf Pak, tidak menerima ngutang lagi. Bapak sudah 1 juta. Maka susah hidupnya. Itu makna hazn. Apa kata Nabi untuk merubah keadaan? Bal anta sahlun. Bahkan kamu namanya sahlun. Apa sahal? Sahal yakni muyassar. Sahal yakni dimudahkan. Adapun haznun, ngutang di mana-mana, rezeki seret, kantong kering, kerontang. Adapun sahlun, rezeki muyassar. Segala aman dalam keadaan mudah. Namun apa kata kakeknya Sa'id ibn Musayyib? Qala ma'ana bi mughayyiri isman sama nihi abi. Aku enggak akan merubah apa yang disebutkan oleh bapakku. Kepada Nabi seperti itu. Wallahu a'lam, dohirnya dia merubah setelah ucapan ini sampai diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib di Sahih Al-Bukhari, famazalat fina al-hazunah ba'du. Maka dikatakan karena tidak mau merubah namanya, kami terus dalam keadaan fakir, sedih setelah itu. Maksudnya setelah dia katakan aku tidak mau merubah dari nama yang diberikan oleh bapakku. Maka ini pendalilan yang kedua, selain dari hadis yang kita sebutkan, juga hadis ini. Dan juga contoh yang ketiga, dalam keadaan hal, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana diriwayatkan dari sahabat Bashir maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana ismuhu fil jahiliyah Zahmun ibn Ma'bad. Fahajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala masmuk? Qala Zahmun. Qala bal anta Bashirun. Maka di dalam hadis ini dari Bashir maula Rasulillah
yang telah dirubah. Nabi namanya, lihat, Nabi yang merubah maknanya, merubah namanya. Di saat jahiliyah namanya Zahmun. Apa makna Zahmun? Maka Zahmun maknanya banyak. Di antaranya adalah sempit. Sempit dari berbagai makna. Sempit dari rizkinya, sempit dari kehidupannya. Yani zahmah, sibuk, sempit, saling berdesak-desakan, dan seterusnya. Maka dohirnya difahami oleh Nabi namanya zahmah atau zahmun, orang yang sempit, sempit rizki, dan seterusnya. Maka di saat datang kepada Nabi, masmuk, qala zahmun, qala bal anta bashir. Kamu bukan zahmun, tetapi kamu adalah bashir. Dan bashir maknanya bisyarah, kabar gembira. Maka kamu bukan orang yang sempit, tetapi orang yang luas. Maknanya kabar baik ada padamu, bukan kesedihan, kesempitan ada padamu. Maka ini pun contoh yang ketiga dari penggantian nama untuk merubah keadaan. Maka di sini hadis Abi Dawud yang kami berikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Bakar, akhbarana Al-Aswad ibni Syaiban an Khalid ibni Samir As-Sadusi an Bashir ibni Nahik an Maula Nabi Bashir. Di sini Maula Nabi yang tadinya namanya Zahmah atau Zahmun menjadi Bashir diterima. Dan wallahu a'lam mungkin berubah keadaannya. Yang tadinya budak menjadi Maula. Maula siapa? Maula Nabi lagi, Quraisy. Maka hadis ini dihukumi oleh syekh kami haditsun sahih. Semua rijalnya rijalus sahih. Dan Khalid ibnu Samir disikohkan oleh An-Nasai. Maka inilah 3 contoh di mana kita disunahkan, kita katakan sunnah, karena ini semua dari Nabi, untuk merubah nama dari buruk menjadi baik. Maka siapa yang namanya buruk dijadikan namanya baik. Dan contoh yang terakhir, tidak mesti namanya itu dalam makna bernada buruk. Bahkan dia lebih buruk keadaannya di saat dia bernama hamba makhluk. Apa maksudnya? Hamba makhluk. Seperti datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Hani ibnu Suraih, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkenalan dengan Nabi dan memberikan nama-nama mereka. Kemudian dari nama yang hadir kepada Nabi, ana rajulan yuqalu Abdul Hajar. Boleh apa tidak Abdul Hajar? Maka mereka datang kepada Nabi untuk masuk kepada Islam. Dan dia di nama jahiliyah namanya Abdul Hajar. Maka hamba batu. Karena memang mereka menyembah batu. Kalau antum rujuk, Hubal batu, Lat patung batu. Dan Hubal demikian batu. Adapun Nabi langsung mengatakan, faqala masmuk Abdul Hajar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta Abdullah. Maka setelah itu berganti nama menjadi Abdullah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Yazid ibnu Miqdam an Miqdam ibnu Suraih an abihi an jiddihi Hani ibnu Suraih. Maka hadis ini pun dihasankan oleh syekh kami Muqbil, hada haditsun hasan. Maka ini contoh-contoh yang kami berikan bagaimana Nabi merubah nama-nama dari para sahabat. 3 contoh dari nama yang buruk maknanya. Disebutkan Haznun diganti bal anta Sahlun. Kemudian di hadis ini disebutkan di dalam matan Asram bal anta Zur'ah. Dan juga di dalam hadis yang kita sebutkan tadi juga
dinamakan namanya Zahmun, maula Nabi. Maka setelah dia masuk Islam dan berpindah ke tangan Nabi, dibebaskan. Bal anta Bashir, bukan Zahmun, bukan orang yang sempit, tetapi kamu orang yang Bashir, orang yang luas dan bahagia. Dan juga diganti nama dikarenakan nama yang haram, Abdul Hajar, hamba batu. Maka diganti oleh Nabi Abdullah. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari pelajaran kita hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.